Selamat pagi, saya Latifah dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai state diagram. State chart atau state diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan, memperlihatkan, serta mendeskripsikan tentang perilaku sistem. Pada umumnya, state chart diagram ini menggambarkan seluruh kondisi yang ada sebagai sebuah objek ataupun event. Elemen yang terdapat pada state diagram ini ialah kotak yang menggambarkan sebuah objek, serta tanda panah sebagai tanda penunjuk perpindahan ke state lainnya. Perbedaan state chart diagram dan flowchart. Kedua diagram ini jelas sangat terlihat karena memiliki fungsi yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, flowchart merupakan diagram yang menggambarkan proses yang dijalankan dari sebuah sistem. Sedangkan untuk state chart diagram digunakan untuk menunjukkan perubahan pada sebuah state yang menjadikan perubahan tersebut bukanlah proses ataupun perintah. Selain kedua hal tersebut, flowchart dan state chart ini memiliki perbedaan yang signifikan. Misal dalam pembuatan flowchart, kita dituntut untuk mengetahui simbol yang begitu banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Seflina. Nama saya Seflina Bawamenewi, NPM 20120114. Saya akan menjelaskan materi kami state diagram. Notasi simbol state diagram. Berikut ini merupakan simbol dan notasi yang digunakan dalam sebuah state chart diagram. Itu satu, transisi merupakan gambar sebuah panah yang menunjukkan jalur bagian berbeda dari state sebuah objek. Transisi tidak hanya mengarah ke state lain, akan tetapi dapat menunjukkan balik ke dirinya sendiri. 2. Inisial state, sebuah panah yang menunjukkan pada lingkaran. 3. Final state, notasi ini menunjukkan mewakili keadaan akhir objek. Seterusnya, kedua gambar di atas merupakan sinkronisasi kontrol. Gambar pertama dikenal dengan nama for, di mana transisi tunggal atau satu transisi terbagi ke beberapa transisi. Untuk gambar kedua ialah join, yang mana dua transisi bergabung menjadi satu transisi. Selanjutnya, state terbagi dua, yaitu simple state, state with internal activities. Status adalah notasi menggambarkan suatu kondisi yang terjadi pada objek. Selanjutnya, cara membuat state chart diagram. Sekilas state chart diagram ini terlihat simpel dan mudah, akan tetapi ketika kita hendak menggambar dan membuatnya, diharuskan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Identifikasi objek yang sekiranya penting untuk dianalisis. 2. Mengidentifikasi state. 3. Mengidentifikasi peristiwa. Setelah kita mampu melakukan ketiga hal di atas, selanjutnya ialah pikirkan tentang objek state sebagai contoh dalam e-commerce produk. Pada umumnya, produk pada sebuah e-commerce memiliki rilis tanggal yang tersedia, terjual, stok atau persediaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sebuah transisi dalam keadaan tertentu tidaklah berlaku, misalnya ketika produk dalam keadaan dibeli. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Seflina Bawamenewi, yaitu manfaat dan tujuan static diagram. Static chart diagram merupakan bagian dari diagram UML. Meskipun pada prakteknya diagram ini tidak terlalu sering untuk digunakan. Dan adapun manfaat dari static chart diagram adalah sebagai berikut. Dia mempunyai 5, yaitu 1. Memodelkan sistem reaktif, yaitu sebuah sistem yang merespon kejadian internal atau eksternal. 2. Memodelkan sebuah aktivitas lifetime dari awal hingga akhir. 3.
Memodelkan aspek dinamik suatu sistem. 4. Memodelkan masa pakai sistem aktif. 5. Menggambarkan objek yang beda ketika sistem sedang berjalan. Dan adapun contoh statekat diagram bisa kalian lihat dari gambar berikut, yaitu yang pertama login, validasi username password, terus menu utama, dan merekap data anggota, merekap data buku, membuat laporan bulanan, serta terdapatlah database. Meskipun dalam beberapa kesempatan statekat diagram ini jarang untuk digunakan, akan tetapi tentu saja tidak ada salahnya bagi kita untuk mempelajarinya. Statekat ini bagian yang tidak dipisahkan dengan diagram UML, sama halnya dengan use case diagram ataupun class diagram. Terima kasih.